Bab 95. Namun Rose memandangnya datar. Maaf tuan, Anda salah orang, jawab Roselyn acuh tak acuh sambil kembali duduk di tempatnya. Tidak. Jangan berkilah, Rose. Kau pikir aku bodoh bisa kau bohongi begitu saja? Laki-laki itu bersikukuh kalau Roselyn adalah Rose yang dikenalnya. Namun Roselyn tampak acuh tak acuh membuat laki-laki itu geram. Rose, jangan berlagak bodoh. Aku tahu itu kau. Lihat, aku. Ini aku, Bastian. Laki-laki bernama Bastian itu sampai menarik pundak Roselyn agar menghadap padanya. Namun dengan cepat, Roselyn menahan tangan Bastian lalu menghempaskannya begitu saja. Jaga batasanmu, Tuan. Rose. Kalau aku Rose, memangnya kenapa? Rose, kenapa kau jadi seperti ini? Apa kau sudah melupakanku? Tanyanya dengan wajah sedih. Roselyn menghela nafas panjang, kalau aku bilang iya, kenapa? Ingat, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Kau sudah menikah dan aku, sudah memiliki seorang kekasih. Kau paham maksudku kan? Ucap Roselyn tenang. Namun sebelum mengucapkan itu, ia melirik sekilas pada Jevian yang sudah berdiri memperhatikan mereka. Jevian pun menangkap tatapan itu. Kekasih. Gumamnya seraya terkekeh. Jangan bercanda, aku tahu kau hanya berbohong. Siapa yang bercanda? Apa yang Selin katakan benar. Sekarang Selin adalah kekasihku. Jadi aku harap, kau tidak mengusik Selin lagi baik hari ini maupun di masa yang akan datang, sela Jevian tiba-tiba. Bahkan ia sudah melingkarkan lengannya di pundak Roselyn. Roselyn mengerjapkan matanya sambil menelan ludah. Ia tidak menyangka Jevian akan menolongnya seperti ini. Ia lantas kembali mengalihkan pandangannya pada Bastian yang memasang wajah kesal. Kau, siapa kau? Jangan berbohong. Aku tidak percaya kalau kau adalah kekasih Rose karena Mommy, Daddy, pulang. Jeff mengantuk, ucap Jeffrey tiba-tiba membuat atensi ketiga orang itu teralihkan pada Jeffrey. Roselyn pun tersenyum dengan lebar dan beranjak menuju Jeffrey kemudian menggendongnya. Ya sudah, ayo. Mommy juga sudah lelah, ucapnya membuat Bastian membelalakkan matanya. Apalagi saat melihat Jeffrey yang kini sudah menyandarkan kepalanya di dada Roselyn. Di dia, putramu. Kalau iya, kenapa? Jevian yang menjawabnya. Dia putra kami. Tidak, tidak mungkin. Kau pasti bohong. Bastian sudah lama mencari Roselyn. Tapi tak kunjung menemukannya. Roselyn menghilang tiba-tiba setelah ia menikah. Ia menikah karena paksaan dari kedua orang tuanya. Ia tidak bisa menentang sebab orang tuanya mengancam akan mencabut segala fasilitas yang diberikan bila ia menolak. Padahal ia sangat mencintai Roselyn. Ia bermaksud tetap menjalin hubungan dengan Roselyn. Saat tiba waktunya dan ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, ia berencana menceraikan istrinya dan kembali pada Roselyn. Tapi belum sempat Bastian menyatakan rencananya, Roselyn sudah lebih dulu menghilang. Namun tidak disangka, saat melakukan perjalanan bisnis kemari, ia justru bertemu dengan Roselyn kembali. Jujur saja, sampai saat ini ia masih mencintai Roselyn. 10 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi selama itu pula tak pernah sekalipun ia melupakan sosok Roselyn. Ia masih bertahta di hatinya meskipun ia sudah menikah, bahkan memiliki 2 orang anak. Mengapa tidak mungkin? Kami saling mencintai, jadi apa salahnya kalau kami memiliki seorang anak? Bahkan kami sudah berencana membuat adiknya dalam waktu dekat. Jadi aku harap, kau tidak mengganggu Roselyn lagi sebab ia sudah menjadi milikku, tegas Jevian dengan raut wajah tegas dan sorot mata tajam. Bastian terhenyak. Rose, aku ingin bicara denganmu. Rose, sebentar saja, bicaralah denganku, pekik Bastian, tapi Roselyn tak menggubris. Jevian lantas merangkul pinggang Roselyn menjauh dari Bastian. Ia membawa Roselyn menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai, Jevian kembali merangkul pinggang Roselyn menuju mobilnya. Setelah berada di depan mobil, Jevian lantas melepaskan tangannya dari pinggang Roselyn. Keduanya tampak kikuk saat ini. Namun saat mereka kembali melihat Bastian yang berjalan ke arahnya, ia segera membantu Roselyn masuk ke dalam mobil dengan penuh perhatian. Bahkan saat melihat Bastian kian mendekat,
Jevian memberanikan diri mengecup pipi Rosalind. Jantung keduanya berdebar. Apalagi wajah Rosalind, kini sudah bersemu merah. Jevian sampai terpaku melihat rona merah yang justru mempercantik wajah Rosalind. Hal itu ternyata masih menjadi bahan perhatian Bastian. Ia masih belum percaya dengan apa yang Rosalind dan Jevian katakan. Ada sisi hatinya yang tidak terima. Sebab bagi Bastian, Rosalind hanyalah miliknya. Tangan Bastian mengepal erat. Apalagi saat melihat Jevian mengecup pipi Rosalind sehingga membuat wajah mantan kekasihnya itu bersemu merah. Dadanya terasa terbakar. Jantungnya berdegup kencang. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa panas. Ia benar-benar marah dan tidak terima. Terserah kau sudah memiliki kekasih ataupun tidak, terserah kau sudah memiliki anak ataupun belum, bagiku kau tetap milikku dan akan selalu menjadi milikku. Aku akan merebutmu kembali. Tunggu aku, gumamnya dengan sorot mata penuh kesungguhan. Sementara itu, di dalam mobil tampak kecanggungan antara dua orang manusia yang tidak lain adalah Jevian dan Rosalind. Keduanya tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Hening. Keduanya bungkam. Tak tahu harus mengatakan apa. Jevian melirik Jeffrey yang sudah tidur. Ia ingin berbicara dengan Rosalind, tapi ia khawatir justru mengganggu tidur sang putra. Jadi Jevian memilih diam sampai mereka akhirnya tiba di kediaman Jevian. Tetap di situ. Titah Jevian setelah mobilnya berhenti. Jeffrey sedang tertidur. Ia tahu, Rosalind pasti merasa kesulitan untuk keluar sambil menggendong Jeffrey. Meskipun tubuh Jeffrey kecil dan cenderung kurus, tapi ia tetap saja memiliki bobot yang cukup berat. Rosalind menurut. Ia tetap di dalam mobil sampai Jevian akhirnya membuka pintu untuknya lalu mengambil alih Jeffrey dari pangkuan Rosalind. Saat Jevian mencondongkan tubuhnya ke arah Rosalind, lagi-lagi ia mencium aroma khas Rosalind yang selalu saja mampu menenangkannya. Jarak yang terlalu dekat membuat Jeffrey mampu melihat jelas wajah Rosalind yang juga sedang terpaku menatapnya. Sadar akan posisinya, Jevian pun segera meraih Jeffrey dan beranjak dari sana. Setelah ini, temui aku di ruang kerjaku, ucapnya sebelum benar-benar beranjak dari sana. Setelah membaringkan Jeffrey dan melepaskan sepatu serta mengganti pakaiannya, Jevian pun gegas menuju ruang kerjanya. Saat membuka pintu, aroma kopi sudah menyeruak memenuhi ruangan itu. Rosalind sepertinya sudah hafal akan kebiasaannya. Maaf lama. Aku mengganti pakaian Jeffrey lebih dulu, ujar Jevian seraya melepaskan dasi yang melingkari lehernya dan meletakkannya begitu saja di pegangan sofa. Tidak masalah, Tuan. Tapi kenapa Anda tidak memanggil saya saja? Bukankah itu salah satu pekerjaan saya? Anda tidak bermaksud memecat saya kan karena sudah berani mengaku-ngaku sebagai kekasih Anda? Tanya Rosalind dengan tatapan memicing yang justru membuat Jevian terkekeh. Berhenti berprasangka buruk. Aku tidak sekejam itu. Hanya karena masalah sepele lantas memecatmu. Bukankah aku juga sudah berani-berani mengaku sebagai kekasihmu? Bahkan aku mengakui Jeffrey sebagai putra kita. Apa kau ingin memecatku sebagai atasanmu? Seloroh Jevian membuat Rosalind mendengus mendengarnya. Memangnya ada yang seperti itu? Yang ada justru atasan yang memecat bawahan, bukan sebaliknya. Kan bisa saja, jawabnya sambil tertawa renyah. Sungguh, Rosalind sampai terpaku melihat tawa renyah itu. Jevian pun tidak mengerti, sudah sekian lama ia kehilangan tawanya. Lebih tepatnya semenjak kejadian di mana ia kehilangan Adisti. Bahkan tawa terakhirnya pun saat bersama Adisti. Jevian meringis mengingat hal itu. Lalu kini, ia kembali tertawa hanya karena hal sepele seperti ini. Ternyata tidak salah ia merekrut Rosalind sebagai pengasuh anaknya. Sebab selain Rosalind bekerja sebagai pengasuh anaknya, Rosalind pun ternyata bisa membantunya membuat proposal menjadi lebih baik lagi, dan ia juga bisa menjadi temannya mengobrol. Oh ya, boleh aku bertanya? Ya, apa Anda ingin bertanya tentang laki-laki tadi? Apa dia, laki-laki itu? Terka Jevian mengingat Rosalind pernah bercerita tentang mantan kekasihnya. Ya, Anda benar sekali. Kenapa kau menghindar? Apa kau masih mencintainya? Entahlah. Aku hanya tidak nyaman saja. Apalagi ia sudah menikah.
Aku tidak ingin dianggap pengganggu rumah tangga orang lain hanya karena mengobrol dengannya. Benarkah? Tanya Jevian dengan mata memicing. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Itu urusan Anda. Oh ya, terima kasih untuk bantuannya tadi. Tapi apakah tidak masalah? Anda tadi bukan hanya mengaku sebagai kekasih saya, tapi juga. Sudah, tidak perlu memikirkan itu. Yang penting sekarang kau aman. Semoga dia tidak mengganggumu lagi. Tapi apakah kau tidak penasaran apa yang ingin ia bicarakan? Dan ku lihat dari ekspresinya, sepertinya ia masih mencintaimu. Bukannya menjawab, Rosalind justru mengedikkan bahunya sambil berlalu keluar dari ruangan itu. Saya kembali ke kamar ya, Tuan. Saya sudah benar-benar mengantuk. Rosalind pun segera berlalu dari sana. Ia enggan menjawab pertanyaan maupun pernyataan Jevian. Mengingat masa lalu hanya akan membuatnya sakit. Sedangkan kedatangannya ke kota itu untuk melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru. Untuk apa ia pergi jauh-jauh kalau pada akhirnya ia harus kembali berkutat pada masa lalu? Tanpa Rosalind sadari, masa lalu itu akan terus membayangi. Sejauh apapun ia berlari, bila sudah saatnya, masa lalu itu akan kembali hadir. Entah untuk menjadi sumber masalah ataupun awal lembaran baru yang sebenarnya. Mobil Jevian baru saja keluar menuju ke perusahaannya. Namun belum sempat gerbang kediaman Jevian ditutup, tiba-tiba sebuah Mini Cooper berwarna putih masuk ke dalam pekarangan rumah Jevian. Jelas saja keamanan kediaman Jevian panik. Ia khawatir kalau orang yang ada di dalam mobil itu hendak berbuat sesuatu yang berbahaya di sana. Tiba-tiba seorang perempuan cantik keluar dari dalam mobil tersebut. Perempuan itu ternyata adalah Eve. Nyonya Eve, tolong Anda segera keluar. Tuan Jevian melarang Anda masuk kemari, ujar salah seorang petugas keamanan di sana. Bukannya menjawab, Eve justru berteriak memanggil-manggil Nana Jeffrey. Jeffrey yang sebenarnya sedang duduk sambil berjemur tak jauh dari posisi sang ibu pun lantas menoleh. Mommy, gumam Jeffrey saat menyadari suara itu milik sang ibu. Jeffrey, ini Mommy, nak. Mommy ingin bertemu denganmu. Ayo Jeffrey, keluar. Eve kembali menjerit-jerit. Bahkan wajahnya sudah bersimbah air mata. Jerit tangisnya seolah menyiratkan kesedihan yang luar biasa. Bagi yang mendengar, pasti akan merasakan hal yang sama. Merasa iba, ikut terluka, merasa hancur dan tak berdaya. Namun tidak dengan Rosalind. Hatinya yang seakan membeku membuatnya tak gampang bersimpati. Apalagi dengan sosok Eve yang entah mengapa memang tidak memberikan kesan apapun. Tangisnya tak mampu menyentuh relung hatinya. Ia telah menemui banyak orang. Dari yang tulus hingga yang hanya ingin memanfaatkannya saja sehingga membuatnya tidak merasa yakin dengan kesedihan Evelyn. Jeffrey gamang. Ia tatap Rosalind yang tersenyum tipis. Ia maklum, anak sekecil Jeffrey pasti akan mudah tersentuh, apalagi itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Jeffrey mau bertemu Mommy? Tanya Rosalind sambil berjongkok di depan bocah kecil itu. Kalau mau, nanti Auntie temani. Mommy, bukan Auntie, ralat Jeffrey membuat Rosalind meringis. Ternyata anak itu memang ingin memanggilnya Mommy. Rosalind terkekeh, bagaimana? Mau bertemu? Jeffrey menggeleng. Meskipun ada rasa ingin bertemu, tapi ternyata rasa takut lebih mendominasi. Rosalind lantas membawanya menjauh dari sana. Jeffrey. Pulang dari kediaman Jevian, Eve lantas mengemudikan mobilnya menuju T Company. Namun baru saja masuk ke ruangan sang ayah, Tobey sudah lebih dulu melemparkan berkas-berkas ke wajahnya. Eve sampai terperanjat karenanya. Dad, jangan panggil aku, Daddy. Kau lihat akibat ulahmu, sidang perceraian kembali digelar. Entah bagaimana sidang kembali digelar. Padahal seharusnya masih harus menunggu beberapa bulan lagi baru pengajuan perceraian kalian dikabulkan. Mulai sekarang semua fasilitasmu dicabut. Silahkan kau meminta bantuan pada kekasih sialanmu itu. Keluar dari sini. Cepat. Usir Tobey dengan raut wajah memerah. Eve ingin membantah, tapi melihat raut wajah Tobey yang diselimuti amarah membuatnya mengurungkan niatnya. Eve gelisah. Bagaimana nasibnya ke depan bila Tobey benar-benar menarik segalanya?
Setelah Eve keluar, Tobey pun memanggil asisten pribadinya ke ruangannya. Suruh orang kita di J Company untuk mencari tahu tentang proposal yang Jevian kerjakan. Aku akan menghancurkan rencananya itu. Jangan kira dia merasa menang. Aku akan menghancurkannya sampai tak bersisa. Tunggu saja, tegasnya dengan rahang mengeras dan tatapan penuh kemarahan. Baik, Tuan. Jevian senang setelah mengetahui ajuan perceraiannya disetujui tanpa harus menunggu selama 6 bulan. Bahkan undangan dari pengadilan pun telah Tobey terima, hal itulah yang membuat Tobey makin murka. Seumur-umur, baru beberapa orang yang mampu menentangnya. Pertama Rainero, lalu kini Jevian. Memang ada beberapa orang lagi yang menentangnya, namun dengan cepat orang-orang tersebut berbalik arah setelah melihat bagaimana kuasa Tobey dalam menghancurkan seseorang. Hanya Rainero saja yang mampu memukulnya balik. Bahkan ia berhasil memenjarakan orang-orang yang ia kirimkan untuk menghancurkan proyeknya. Rainero juga berhasil menekannya dengan meretas data-datanya sehingga ia mengalami kerugian yang fantastis. Sejak saat itu, Tobey tidak berani lagi menyentuh SC Company. Lalu kini, ia pikir Jevian akan hancur seperti orang-orang yang berhasil ia hancurkan. Tanpa Tobey sadari, setinggi-tinggi tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tidak selamanya ia akan selalu berhasil mendapatkan keinginannya. Namun sifat sombong dan tinggi hatinya tetap lebih mendominasi. Ia tidak belajar dari pengalamannya dengan perusahaan Rainero. Apalagi ia tahu kalau Jevian tidak memiliki pendukung di belakangnya. Membuatnya makin yakin bisa menghancurkannya. Sementara itu, sekeluarnya dari perusahaan sang ayah, Eve langsung melajukan mobilnya menuju apartemen sang kekasih. Sayang, panggil Eve yang langsung berhambur ke pelukan sang kekasih. Ada apa? Tanya sang kekasih. Eve ingin jujur tentang ancaman sang ayah, tapi Eve ternyata lebih takut kekasihnya akan meninggalkannya setelah mengetahui sebentar lagi ia takkan memiliki apa-apa lagi. Tidak. Aku hanya sedang merindukanmu. Oh. Ya sudah, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Kemana? Bagaimana kalau ke Korea Selatan? Sepertinya bukan ide yang buruk, sahut Eve. Ia pun langsung mencumbu sang kekasih yang dibalas tak kalau panas olehnya. Sudah, cukup. Ayo kita berkemas. Ayo. Eve pun segera berkemas. Setelah selesai, ia pun mengambil ponselnya untuk melakukan pemesanan tiket pesawat menuju Korea Selatan. Namun saat sedang melakukan transaksi pembayaran, ia gagal melakukannya. Bahkan setelah melakukannya berkali-kali dengan memasukkan PIN kartu kredit dan debit yang berbeda, ia selalu gagal melakukannya. Dahinya sudah dibanjiri oleh keringat dingin. Bahkan tangannya pun sudah bergetar karena khawatir. Sayang, kau kenapa? Tanya sang kekasih sambil menyesap rokok dan menghembuskannya ke udara. Aku tidak. Tiba-tiba kekasihnya merebut ponsel Eve dan melihatnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan berbohong. Tegasnya membuat Eve meringis. Itu, sepertinya Dedi sudah memblokir semua kartu kredit dan debitku. Jadi aku tidak bisa melakukan pemesanan tiket. Bagaimana kalau kali ini kau yang membayarnya? Bukankah aku sering mengirimimu banyak uang, pakai uang itu dulu. Nanti kalau Dedi sudah tidak marah lagi dan mengembalikan akses kartu-kartuku, aku akan menggantinya dengan lebih banyak lagi, ujar Eve yang memang selama ini sering mengirimi kekasihnya yang jumlahnya tidak sedikit. Kekasih Eve yang tak lain adalah Linda itu pun terkekeh sinis, apa kau sedang bercanda? Uang itu sudah jadi milikku, jangan harap kau bisa memintanya lagi. Tapi Lin, kau tidak bisa begitu. Aku pasti akan menggantinya lain kali. Apa kau tidak mempercayaiku? Dedi sedang marah besar karena Jevian berhasil mengajukan kembali gugatan perceraian kami. Nanti setelah beberapa saat, setelah Dedi tidak marah lagi, aku yakin, Dedi akan mengembalikan semua fasilitasku dan aku akan mengirimimu uang yang jumlahnya lebih besar lagi. Makanya, kau jangan bersikap bodoh. Apa salahnya pura-pura bertahan jadi semua takkan menjadi seperti ini. Kau lihat akibat kebodohanmu. Ayahmu memblokir semua keuanganmu. Pokoknya aku tidak mau menggunakan uangku. Bujuk ayahmu sana untuk mengembalikan fasilitasmu.
Bagaimanapun kau anak satu-satunya, pasti ayahmu akan mudah luluh asal kau berakting yang bagus untuk meluluhkannya, tukas Linda yang bersikap acuh tak acuh. Tapi Lin, sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan pernah temui aku sebelum kau berhasil meluluhkan ayahmu untuk mengembalikan fasilitasmu. Pergilah. Usir Linda membuat mata Eve terbelalak dengan sikap Linda yang langsung berubah 180 derajat setelah mengetahui ayahnya menarik fasilitasnya. Dengan kemarahan yang menggunung, Eve pun segera pergi dari sana. Bukan marah pada Linda maupun Tobey, melainkan dengan Javian yang sudah membuat ayahnya begitu marah sehingga menarik semua fasilitasnya. Saat turun ke basemen, tiba-tiba Eve melihat beberapa orang mengelilingi mobilnya. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di dekat mobilku?" cecar Eve dengan tatapan memicing. "Anda Nona Eve?" tanya salah satu dari mereka. "Benar. Kalian siapa? Dan apa yang kalian inginkan?" "Kami orang-orang suruhan Tuan Tobey. Tolong serahkan kunci mobil Anda sebab mulai hari ini Anda dilarang menggunakan mobil ini lagi," ujarnya membuat mata Eve terbelalak. "Apa? Itu tidak mungkin." Tanpa basa-basi, orang-orang suruhan Tobey itu pun mengambil kunci mobil yang Eve pegang. Setelahnya mereka masuk ke dalam mobil dan mengendarainya meninggalkan Eve yang masih tercengang dengan apa yang barusan terjadi. "Shit. Sialan. Brengsek. Semua gara-gara Javian. Awas kau, brengsek." Sementara itu, di tempat lain, tampak seorang laki-laki dengan setelan jas yang membalut tubuhnya tampak baru saja bertemu dengan seseorang. Dia adalah Bastian. Ia baru saja menemui salah seorang detektif swasta yang berada di negara itu. Tujuannya tentu saja memintanya untuk mencari informasi mengenai Javian dan Rosalind. Cari informasi tentang siapa laki-laki ini dan juga cari di mana perempuan ini tinggal. "Aku tunggu dalam 1x24 jam. Aku harap hasil kerjamu memuaskan," ujar Bastian sambil menyerahkan foto Javian yang sempat diambilnya diam-diam sebelum masuk ke dalam mobil. Ia juga menunjukkan foto Rosalind. "Baik, Tuan." "Hai." Mendengar suara sapaan membuat Rosalind yang sedang termenung sambil menatap layar televisi pun menoleh. "Anda baru pulang, Tuan?" tanya Rosalind sambil membantu Javian menyambut tas dan juga jas yang tersampir di lengannya. Javian tersenyum lembut. Padahal ia membayar Rosalind untuk mengurus Jeffrey, tapi Rosalind selalu saja ikut membantu mengurusnya. Ia sudah seperti seorang istri yang melayani sang suami. Tiba-tiba Javian terkekeh kecil. Bagaimana bisa ia membayangkan Rosalind adalah istrinya? Ada-ada saja, pikirnya. "Kenapa Anda tertawa?" Rosalind heran, bukannya menjawab pertanyaannya, Javian justru tertawa kecil. Tidak apa-apa. "Oh ya, apa Jeffrey sudah tidur?" Rosalind mengangguk, "Apa Anda tidak melihat jam? Ini sudah hampir jam 10 malam, tentu saja ia sudah tidur." Javian lantas menghempaskan tubuhnya ke sofa di mana Rosalind tadi duduk. Sementara Rosalind masuk ke ruang kerja Javian untuk meletakkan tasnya, kemudian ia juga menuju kamar Javian untuk meletakkan jas kotornya. "Anda ingin sesuatu, Tuan? Apa Anda sudah makan malam?" Javian membalikkan sedikit tubuhnya ke samping lalu menatap Rosalind sambil menopang wajahnya dengan kedua tangan yang ia letakkan di sandaran sofa. "Aku belum makan. Anda ingin memakan sesuatu? Memakanmu boleh." Alis Rosalind bertaut, ia tidak mengerti apa maksud Javian. Javian terkekeh melihat ekspresi itu. "Hahaha, aku hanya bercanda. Tapi kalau belum makan, memang benar. Apa kau bisa memasak?" "Tidak begitu bisa. Tapi kalau hanya sekedar yang simple-simple, saya bisa. Spaghetti. Tidak terlalu sulit. Apa Anda mau makan itu?" "Boleh kalau kau tidak keberatan memasakkannya," ujar Javian masih menatap lekat wajah Rosalind. "Baiklah. Tunggu sebentar," ujarnya ringan. Kemudian Rosalind melenggang begitu saja menuju dapur. Sepeninggal Rosalind, Javian tersenyum kecil. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Tak butuh waktu lama, aroma tumisan bawang bombay yang dicampur berbagai macam bahan menguar hingga ke indera penciuman Javian. Javian yang tadinya memejamkan mata pun segera membuka mata. Ia lantas segera beranjak menuju dapur.
Sambil bersandar di dinding, ia memperhatikan Rosalind yang tengah memakai apron di tubuhnya. Rambut yang diikat asal membuat leher jenjangnya terlihat jelas. Jevian menelan ludahnya kasar. Apalagi saat melihat Rosalind bergerak dengan lincah saat mengaduk spaghetti di dalam wajan. Seolah ia memang telah terbiasa dengan kegiatan memasak tersebut. "Anda, sejak kapan Anda berada di sana?" tegur Rosalind membuat Jevian tersentak dari lamunannya. "Ah, baru saja. Sudah selesai," gugup Jevian. "Sudah. Silahkan makan." "Maaf bila rasanya tidak sesuai ekspektasi," ujar Rosalind sambil terkekeh kecil. Jevian pun ikut tersenyum sambil mendudukkan bokongnya di kursi. Lalu ia segera mengambil spaghetti dengan garpu dan menyuapkannya ke mulutnya. "Bagaimana?" tanya Rosalind penasaran. Apalagi saat Jevian memakan spagettinya tanpa ekspresi. "Mau mencoba?" tanya Jevian sebab ternyata Rosalind hanya memasak satu porsi saja. "Tidak." Baru saja Rosalind hendak menolak, tapi Jevian justru sudah memasuki gulungan spaghetti ke mulutnya menggunakan garpunya. Mata Rosalind mendelik tajam yang justru dibalas Jevian dengan kekehan. Membuat wajah tampannya jadi semakin tampan. Rosalind pun mengunyah spaghetti di mulutnya dengan diam. Lalu Jevian melanjutkan makannya tanpa bicara. Hingga akhirnya spaghetti buatan Rosalind pun tandas menerbitkan senyum di bibir Rosalind. Saat Rosalind hendak membereskan piring kotor, Jevian justru mencegahnya. "Tidak perlu. Biar aku saja. Kau sudah membuatkanku sepiring spaghetti yang sangat enak, kini giliranku yang mencuci piring." "Terima kasih," ucap Jevian sambil tersenyum lembut. Sikap lembut Jevian ini seketika mengingatkannya dengan Bastian. Ia pun selalu memperlakukannya dengan lembut dulu. Tapi sayang, hubungannya harus kandas di tengah jalan. Oleh sebab itulah ia sampai sekarang tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan siapapun sebab ia khawatir kembali mendapatkan penolakan.